warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam saya sama kita tunjukkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama unsur-unsur staf dan pegawai yang kami hormati. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pendamping yang kami hormati, dan yang kami banggakan anak-anak kami beserta lomba pidato yang berbahagia. Pada pagi hari ini kami beritahukan tentang apa saja yang kita nilai dalam berpidato. Yang pertama sekali yang kita nilai adalah kelancaran berbicara atau kelancaran berbahasa. Itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, kesesuaian isi dengan judul dan sistematika dalam berbicara. Itu yang kita nilai, dan ini mungkin yang paling banyak nilainya. Yang ketiga, gaya, mimik dan kesopanan baik dalam saat berpidato maupun pada saat naik turunnya. Itu yang menjadi penilaian kita. Kemudian yang terpenting sekali pada peserta yang kami ingatkan bahwa mukaddimah, pembukaan dan penutupan itu tidak menjadi penilaian. Oleh karena itu seperti yang saya buka tadi, itulah yang diperlukan. Kita tidak perlu banyak-banyak pada mukaddimah karena tidak ada nilai. Dan semakin banyak mukaddimah semakin kurang nilai. Yang terakhir yang perlu kita ingatkan, waktu. Karena waktu kita terbatas, peserta banyak, maka kita bukan waktu untuk intinya 7 menit per peserta. Di waktunya sedikit, dan itu diperdakan yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian di babak penyisihan nanti insya Allah juga kalau memungkinkan kita akan pilih nanti 10 besar untuk masuk ke babak final. Oleh karena itu judul di babak di sini, di babak pilihan dengan final itu berbeda. Di sini ada judul 3. Setelah di babak penyisihan diambil judul pertama, pada saat final nanti harus tidak boleh lagi menggunakan judul yang sudah ada, tapi harus menggunakan judul yang kedua. Jadi ini untuk penilaian. Oleh karena itu pada peserta mohon diingat yang sebaik-baiknya, dan insya Allah akan kita laksanakan dengan sempurna. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang diberikan kepada kita pada hari ini, telah dapat hadir melaksanakan dan menyelesaikan suatu tugas yang sangat luar biasa. Bahkan kehendak Allah, kepercayaan daripada Provinsi Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, di dalam tahun 2018 ini dilakukan kegiatan sebagaimana terpampang di belakang kita, itu pemasyarakat minat baca. Itu khusus 2 kabupaten kota yang dapat untuk tahun ini, Aceh Utara dan Aceh Tenggara. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita hidangkan kepada dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan dan banggakan para guru-guru kami, Dewan Hakim. Itu memang sudah kawan sahabat saya, Pak Mukhtar. Itu
pimpinan, itu Bapak Kepala Sekolah istri saya, yaitu di Bayu. Dan beliau panutan. Ibu saya terus terang sekali kalau ngomong pulang sekolah tidak ada kata-kata yang tidak menyebutkan nama Pak Mukhtar. Kenapa? Karena Mama mencintai. Itulah memang kita harus mencintai pimpinan kita, kedua orang tua kita. Kita makin banyak kita saling menyebutkan mungkin masih kecintaan apapun yang diberikan kepada kita, itu memang kita cepat-cepat untuk meresapi. Begitu juga adik-adik. Kalau ada adik-adik para siswa-siswi yang kadang-kadang kurang suka dengan guru, ibu guru, bapak guru, itu bapak pastikan itu pelajaran itu tidak akan bisa. Karena bapak sudah mengalami dulu. Waktu di SMA 1 tahun 80, bapak paling tidak suka dengan matematik, tidak suka dengan guru matematik. Sampai hampir tamat sekolah bapak terus matematiknya, angkanya sangat menyedihkan. Ada yang dapat 5, ada dapat 4, menyedihkan. Ini bapak ini apa namanya, terus terang. Yang kami muliakan juga Bapak Tufanus Abdullah Hasan, yang kami muliakan juga Bapak Muhammad. Terima kasih sekali lagi, acara sudah dibuka oleh Bapak Wakil Bupati yang dihadiri oleh Bapak Dr. Wildan kemarin. Hari ini ada 2 rangkaian kegiatan kita. Yang pertama sekali di sini, yang kedua di Gedung Panglatih. Itu sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Maka atas segala kekurangan-kekurangan, mungkin tempat dan sebagainya, kenapa saya ambil tempat di sini? Terutama saya sepakat terutama dengan Pak Saiful. Coba bangun Pak Saiful, itu kabit saya Pak. Itu kabit kebanggaan saya, semuanya bangga, tapi ini kabit kebanggaan saya dalam rangka menyelesaikan ini. Jadi kenapa kita tampilkan seadanya? Untuk apa kita buat di Lido Graha? Untuk apa kita buat di Aula Sekdaka? Untuk apa kita buat di gedung yang mewah? Sementara kita ada rumah. Jadi makanya dengan keberadaan bagiannya lebih sangat menyenangkan. Bahkan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Dr. Wildan sangat bangga. Kenapa Pak Amir itu berani untuk melakukan ini? Pun lain kadang-kadang malih Pak Pelemah Hatra yang hana bere. Kalau di dalam kita cukup luar biasa, cuman di luar pagar sedikit. Insya Allah pada tahun 2019 nanti mungkin akan lebih baik, ada perubahan-perubahan. Maka dalam hal ini adik-adik nanti mungkin tidak berprestasi, belum mungkin karena prestasi tertunda tidak mendapat penghargaan, hadiah, itu ya anggaplah ini sebagai pelajaran pada kita. Maka kita terus belajar. Karena kenapa? Bapak dulu waktu di Lampohu di Darussalam juara pidato bahasa Aceh, sekopelma Darussalam, juara pidato bahasa Aceh, anjing penjepung bahasa Aceh dikerah. Yang nama Bapak juga kenapa? Bapak orangnya serius. Bapak juga juara peratipan tingkat Kabupaten Aceh Utara, jajaran pemerintah Aceh Utara tahun 2017 kemarin. Kenapa? Karena Bapak serius. Nah, jadi makanya kita terus belajar. Tidak ada istilah tidak bisa. Semuanya bisa. Kadang-kadang kita mungkin masih ada kekurangan. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan, banggakan, bimbinglah anak-anak kita ke depan. Coba berikan nasihat-nasihat sehingga 10 tahun ke depan khusus Kabupaten Aceh Utara, Aceh dari Indonesia itu akan lebih baik. Adik-adik jangan terlena dengan teknologi canggih. Ada HP, diajak oleh kawan dan sebagainya, karena kenapa itu dapat merusak mental. Tapi apabila kita gunakan secara bagus, itu tidak apa-apa. Apa yang dilarang oleh ibu guru dan sebagainya. Maka sekali lagi Pak Mukhtar sama Pak Abdullah, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas membantu kegiatan kami pada hari ini. Walaupun mungkin kegiatan ada kekurangan, tetapi alhamdulillah kami yakin itu banyak kelebihan. Dan selamat adik-adik mengikuti acara ini dengan baik, karena memang ini hari Jumat. Saya terima kasih sekali lagi kepada guru-guru kami, nyogurelo memang. Nah, sebenarnya saya tidak pantas juga ngomong di sini karena itu gure hari itu biar. Tapi dalam hal ini terima kasih, dan terima kasih kepada Pak Panitia dan semua jajaran saya yang ada di Dinas Aceh Utara, bahkan rekan-rekan dari provinsi juga hadir di sini di dalam rangka mengawasi dan melaksanakan kebutuhan yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua. Arahan dari Pak Kadis Pusat barusan.
Baik, kita akan kembali melanjutkan ke peserta. Ditempelkan di sebelah kanan dada atau sebelah kiri dada peserta lomba pidato pada pagi hari ini. Dewan juri sudah siap? Oke, para peserta sudah siap semua ya? Coba pasang muka, jangan muka asem lah, muka senyum sedikit ya. Ini kan mau tampil pidato. Baik, kita panggilkan saja nomor undian tampil. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisabi abdillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana oleh Allah telah memberi kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Selawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai dengan alam berilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang telah menilai saya dengan seadil-adilnya. Penghormatan saya kepada Dewan Guru dan seluruh siswa yang hadir pada hari ini. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana zamrud yang berada di dataran khatulistiwa. Quraisy Shihab juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah syurga yang dihamparkan di pesada Nusantara. Melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan, maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya membawa sebuah pidato yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua kekayaan alam, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, semuanya merupakan anugerah Allah yang dilimpahkan kepada manusia. Akan tapi, manusia sering merusaknya. Akibatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qudratikum, innallaha laisa bizallamin
للممتدين صدق الله العظيم. Tiada perbuatan seindah sutra, tiada kata-kata seindah mutiara, selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai-bagai ribu nikmat. Seandainya kata kita ini menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup kita hitung. Seandainya kita jadikan daun-daunan sebagai kertas, kita jadikan ranting-ranting pepohonan sebagai pena, kita juga menjadikan air laut sebagai tintanya, niscaya maka tidak akan sanggup kita tulis, tidak akan cukup. Dan satu contoh nikmat yang telah Allah berikan pada kita, yaitu kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hayat. Dengan nikmat hayat, sehingga kita dapat hadir pada tempat yang sangat berbahagia mulia ini. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita tahu sampai hari ini siapa Tuhan kita, bagaimana cara kita menyembahnya, dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri waddin wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma asrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Selawat bernadakan salam kita hantarkan kepada seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang kegantengannya mengalahkan Salman Khan dari India, Aliando dari Indonesia, apalagi Lee Min Ho dari Korea. Tidak lupa pula kepada al-sahabat beliau sekalian yang telah membantu Rasulullah dalam mempertahankan bendera Islam, yakni menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghormatan saya kepada panitia pelaksana, penghormatan saya kepada dewan-dewan juri yang telah hadir pada hari ini, dan penghormatan saya kepada saudara-saudara yang telah hadir pada hari ini. Untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita masuk dalam acara yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar. Wahai generasi muda Islam, kita telah menduduki bangku SMA. Ada yang kelas 1 SMA, ada yang kelas 2 SMA, dan juga ada yang kelas 3 SMA. Sebentar lagi kita akan jadi sarjana. Setelah itu kita akan jadi pasca sarjana, dan setelah itu siap tidak siap kita akan jadi seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, geshi, camat, bupati, gubernur, MPR, DPR, bahkan presiden sekalipun. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jikalau generasi muda yang akan datang telah terjerumus ke dalam narkoba. Apa yang akan terjadi di negara Indonesia yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara soal narkoba memang menarik dan tertarik bagi seorang pendengar, seorang pembaca maupun seorang pengguna narkoba tersebut.
Berbicara soal narkoba tidak akan ada habis-habisnya, tidak akan ada ujung-ujungnya. Narkoba ada di mana-mana. Jenisnya bermacam-macam bentuk, jenisnya bermacam-macam corak, dan bermacam-macam namanya. Ada yang namanya ganja, ada yang namanya morfin, ada yang namanya opium, ada yang namanya putau, dan yang lebih sering kita dengar lagi adalah yang namanya sabu-sabu. Dan juga ada yang namanya lencap kambing yang sering dihirup oleh anak-anak remaja zaman sekarang dan harganya pun murah. Akal dan pikiran merupakan rahmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Akal dan pikiran itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dengan cara mengonsumsi narkoba, kita telah berupaya dengan sengaja memposisikan diri kita menjadi binatang. Dan di dunia kita akan menjadi makhluk yang hina, dan di akhirat ditempatkan di neraka jahanam. Dalam sebuah firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya, telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, lalu kami tempatkan mereka di posisi yang rendah dan ditempatkan di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mengonsumsi narkoba dapat merusak akhlak kita, dapat merusak kesehatan kita, dapat merusak masa depan kita. Dan maka narkoba diharamkan di dalam Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan narkoba beserta dengan jenis obat-obatan terlarang lainnya dianggap zat yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berpesan, "Kullu mashkurin haramun." Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1976 memfatwakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram dan meminta kepada setiap lapisan masyarakat untuk melawan peredaran narkoba dan melaporkan kepada pihak berwajib jikalau ada penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Efek negatif dari penyalahgunaan narkoba tersebut ada beberapa macam. Yang pertama, euforia. Apakah euforia itu? Euforia itu maksudnya si pecandu narkoba merasa senang, gembira, dan happy sesaat. Dikala zat narkoba tersebut telah habis di dalam tubuhnya, ia akan merasakan susah, gelisah yang tidak menentu. Yang kedua, delirium. Delirium adalah menurunnya tingkat kesadaran pada diri seseorang, disertai dengan rasa gugup yang berlebihan dan mengganggu sistem saraf pada diri seseorang. Dan yang ketiga, halusinasi. Kita semua pasti tahu apa itu halusinasi. Halusinasi adalah salah persepsi dari panca indera seseorang, di mana seseorang melihat atau mendengar sesuatu hanya dalam khayalan-khayalan mereka saja, hanya dalam bayang-bayang mereka saja, tetapi semua itu tidak benar. Yang keempat, kelemahan. Muncul gejala kelemahan fisik dan jiwa seseorang, menurunnya daya tahan tubuh, dan kehilangan kesadaran. Kesimpulan yang ingin saya ambil pada pidato hari ini yaitu tentang penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang serius bagi generasi muda yang akan datang. Tidak ada jalan pilihan bagi kita. Mari bertindak dan melawan narkoba. Pemerintah, pihak berwajib, serta masyarakat wajib menyatakan perang terhadap narkoba. Wahai generasi muda, selamatkanlah masa depanmu. Wahai bandar narkoba, hentikanlah pekerjaan jahatmu. Ingat dan sadarlah engkau akan berurusan dengan polisi. Dan ketahuilah bahwa tempatmu di neraka jahanam di kemudian hari. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kebaikan tak akan hilang, dosa-dosa tak akan dilupakan, Tuhan pelaksana pembalasan tak akan fana. Bagaimana kau berbuat,
begitu juga kau akan dibalas. Hanya sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung ibu atau bapak beserta saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Maklum, saya baru belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyukum tahiyatan salamatan mabrura. Salamun alaina, salamun ala manittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil azhar. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, serta dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kemudian selawat berbingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Dewan Juri dan panitia penyelenggara acara ini, serta kawan-kawan yang seiring bahu seayun langkah menuntut ilmu dengan saya. Dewan Juri, hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari firman itu terlihat jelas bahwa Allah menyuruh hambanya untuk membaca. Membaca banyak kaitannya dengan perpustakaan. Pada dasarnya hadirin, perpustakaan itu sangat dibutuhkan oleh seseorang. Tapi sekarang hadirin, banyak orang yang tidak tertarik dengan perpustakaan. Mereka menghabiskan masa luangnya untuk sekedar bermain-main dan bermalas-malasan. Padahal perpustakaan itu sangat dibutuhkan. Perpustakaan adalah sebuah organisasi atau sebuah koleksi besar yang diorganisasikan oleh sebuah institusi untuk yang dimanfaatkan oleh masyarakat golongan ekonomi bawah yang tidak sanggup untuk membeli buku. Dewan Juri, hadirin, kemampuan anak-anak Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Bahkan dalam negara ASEAN sekalipun, buruknya kemampuan anak-anak Indonesia ditandai dengan kurang mampunya dalam suatu ilmu pengetahuan dan matematika. Hal tersebut jelas bahwa kecerdasan anak Indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tidak adanya minat baca dipengaruhi oleh sarana dan sarana pendidikan, khususnya perpustakaan, yang mungkin buku-bukunya belum mendapat prioritas yang mendukung. Kemudian, faktor lain yang menyebabkan adalah kurikulum yang tidak tegas mencantumkan kegiatan membaca dalam suatu bahan kajian, serta para guru, dosen, dan pustakawan tidak memberikan motivator kepada para peserta didiknya bahwa membaca adalah jembatan ilmu. Kemudian, upaya pengentasan kegiatan membaca adalah sebuah kelompok organisasi mendirikan sebuah organisasi seperti Ikatan
Penerbit Buku Indonesia atau IKAPI, dan Ikatan Pustakawan Indonesia seperti IPI dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa semoga generasi penerus kita mencintai perpustakaan secinta-cintanya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum bitaqullah hadanallah. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Orang Paris boleh bangga dengan menara Eiffelnya. Orang Cina boleh bangga dengan tembok raksasanya. Tetapi kita, orang Islam, harus lebih bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa, maka tergugah hati saya untuk menyampaikan uraian pidato dengan tema mempersiapkan generasi muda yang buta akan narkoba. Berbicara tentang masa muda, apa sih itu masa muda? Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran pun masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, namun tak gawat, karena masih ada obat di toko terdekat. Oleh karena itu, wajar bin pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan generasi penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Setuju? Tetapi hadirin, yang kita lihat saat ini dikatakan di dalam sebuah artikel, seorang pelajar di Korea Selatan tega membunuh ibunya sendiri. Lalu setelah ia bunuh ibu kandungnya, ia simpan mayatnya dalam kamarnya sendiri selama 8 bulan lamanya. Cuman karena tidak mau disuruh belajar. Bayangkan teman-temanku, begitulah akhlak anak pada batinnya. Di Aceh sekalipun, di Aceh Tamiang khususnya, pernah terjadi, masih melekat di benak kita, masih terbayang di pikiran kita. 4 tahun yang silam pernah terjadi, seorang pemuda, bahkan aparat keamanan negara, rela membunuh ayah dan ibu kandungnya sendiri. Karena apa? Karena kecanduan memperturutkan hawa nafsunya, narkoba. Lalu bagaimana dengan pemudi kita? Pemudi kita pun saat ini di Indonesia khususnya, yang sudah minim memperlihatkan dirinya sebagai muslimah sejati. Ternyata teman-teman, virus ini bukan hanya sampai di perkotaan, namun juga sampai menyeruduk ke pedesaan. Yang dulu namanya Aminah, sekarang coba-coba diganti menjadi Mimin. Alisnya dicukur licin, katanya biar nampak lebih feminim.
pakai baju dan celana yang kurang kain, bibirnya dipoles dengan gincu sampai 1 in. Wah, dilihat dari belakang bukan main, dilihat dari depan kayak tikus yang kesiram bensin, dilihat dari atas macam tuyul yang bocah licin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah dampak dari narkoba, teman-temanku sekalian. Dan yang paling ditakutkan dari narkoba adalah pengaruh seks bebas. Pengaruh seks bebas dapat menghancurkan karir seseorang. Percaya tidak? Konon Cleopatra yang sangat terkenal dan gagah kepemimpinannya hanya tunduk di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, seseorang yang sangat terkenal di daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, namun tunduk di bawah kaki Margaret Yusufi. Konon Adolf Hitler, seorang yang sangat terkenal kekejamannya, tunduk di bawah kaki Eva Braun. Kata orang, teman-teman, ini hanya sejarah. Namun belajar dari sejarah, mengingat senator-senator pilihan di Amerika Serikat, presiden yang diunggulkan brilian, jenius, cerdas, muda, bahkan diunggul-unggulkan. Betapa sayangnya capres ini harus mengundurkan diri. Karena apa? Karena narkoba dan kasus skandalnya dengan seorang PSK yang bernama Rona Rain. Kenal? Bayangkan. Dan tak ketinggalan pula yang paling beragam, John Tower, seorang yang dicalonkan oleh Presiden Amerika untuk menjadi seorang Menteri Pertahanan Amerika, ditolak mentah-mentah oleh Senat Amerika. Karena apa? Karena gayanya yang urak-urakan dengan narkoba dan skandalnya dengan seorang wanita. Hadirin ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Nah, dari semua kasus ini terbayang di benak kita, apa sih solusinya? Teman-temanku sekalian, dari semua ini jawabannya adalah keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga sebagai madrasatul ula. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan bagi anak yang dilakukan oleh keluarga. Teman-temanku sekalian, dari syarahan saya di atas, maka dapatlah kita ambil kesimpulan bagi para pemuda dan para pemudi generasi penerus bangsa, jauhilah narkoba. Kita yakin bila para pemudi bangsa inilah orang-orang yang pintar, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang besar. Amin. Bila para pemudi bangsa inilah orang-orang yang beriman, insya Allah negara kita akan aman. Amin. Bila negeri kita adalah pemuda-pemudi orang-orang yang berakhlak mahmudah, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang mahmudah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah lama encik ke Padang, tinggi rumpek dari ilalang. Udah lama kita berlabuh dalam keterpurukan. Moh kita bangkit membangun semangat yang gemilang. Kalau Tuhan nak cari bunga, carilah bunga yang harum baunya. Kitalah generasi pemudi harapan bangsa, jauhlah diri dari narkoba. Hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allah berfirman, Rasul bersabda, jin menggoda, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi sirajan munira. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatut tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, yang terhormat kepada para panitia pelaksana, yang terhormat kepada para dewan juri yang saya muliakan, serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama cita-citanya dengan saya, yang rindu akan hembusan angin surga. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Adapun yang akan menjadi tema saya pada hari Jumat yang berkah ini ialah bahaya narkoba di kalangan pelajar. Sabda Rasul, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muttasirin, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala sesuatu yang memabukkan. Lantas, apakah sesuatu itu? Salah satu dari sesuatu itu ialah narkoba. Apa yang dimaksud dengan narkoba itu? Narkoba adalah istilah bahasa Indonesia yang digunakan untuk zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu obat-obatan terlarang dan berbahaya yang apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Nah, sekarang kita ini hidup di negara yang hebat. Apa saja kita punya? Mulai dari kita punya presiden, punya ketua RT, punya ketua RW, semuanya kita punya. Untuk soal kubur mengubur, di Indonesia masih banyak tuh pemakaman umum, sedangkan di daerah lain mayat sudah pada dibakar. Syukur, alhamdulillah, umumnya di Indonesia itu mayat masih dikubur. Satu pertanyaan sederhana, jikalau kita berbicara soal kubur mengubur, mengingatkan saya akan pocong. Nah, kira-kira itu merupakan satu alternatif yang cocok untuk memberantas narkoba. Misal nih, ada anak-anak remaja yang sedang ngegelek di dekat kuburan. Tiba-tiba, pas dia lagi play itu, muncullah pocong. Pasti mereka kaget dan lari. Betul tidak? Sebenarnya, ada dua alternatif yang bisa digunakan untuk memberantas narkoba. Yang pertama dengan polisi, yang kedua itu partisipasi dari masyarakat. Percaya atau tidak? Kalau seumuran saya itu, saya belum pernah pakai gelek. Percaya atau tidak? Sumpah lillahi ta'ala, sampai seumuran saya itu, saya belum pernah pakai yang namanya gelek. Karena saya ngerasa kalau pakai gelek itu gak ada kerennya sama sekali. Ada yang bilang kalau pakai gelek itu keren bro. Di mana sih kerennya pakai gelek itu? Tato 20 di badan, di pinggang, di leher, di bahu. Untung gak sekalian ditato di giginya. Astagfirullah. Aduh, sebenarnya di mana sih kerennya pakai gelek itu? Ada juga tuh orang yang sedang ngegelek itu
Kalau lagi dengerin lagu Betania Sonata misalnya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Malah nangis dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya orang yang sedang ngegelek itu lupa daratan. Percaya atau tidak? Buktinya dia, coba aja kalian injak kakinya pas dia itu masih waras, pasti dia itu bakalan marah dan bakalan ajak kalian berantem. Tapi coba sebaliknya, kalau kalian injak kakinya pas dia itu lagi play, pasti dia itu bakalan bilang kayak gini. Slow bro. Aduh, ada juga nih ya anak-anak remaja yang buat gelek itu pakai campuran obat-obatan. Waduh, generasi makin gila saja. Seharusnya tuh kan, kalau obat-obatan itu kan harus pakai resep dokter. Bisa-bisa kalau dia salah nyampur, bisa matilah dia. Sama halnya seperti ngerokok. Gak ada larangan haram di agama manapun tentang ngerokok. Makruh yang ada. Yang ada larangan ngerokok itu cuma di satu tempat. Ada yang tahu di mana? Larangan ngerokok itu cuma adanya di pom bensin saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari uraian singkat saya tadi kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, untuk para rekan-rekan remaja, jangan pernah pakai yang namanya narkoba. Karena narkoba itu menyengsarakan banyak pihak, terutama orang tua. Orang tua bisa sampai jual mobil, jual tanah, jual rumah. Itu cuma untuk biaya kesehatan kalian. Kasihanlah orang tua kalau tak bisa mengasih lebih. Setidaknya buat mereka bahagia, buat mereka tersenyum. Emang mau direhab? Ya tidaklah ya. Mending ambil tuh uang, beli handphone, aktifin sosmed. Bisa dah pengen jawab langsung sama Mama Dede. Mah, mau nanya nih, apa sih yang menjadi syarat untuk menjadi wanita idaman? Nah, gitu kan bisa. Yang kedua, mari ajak rekan-rekan terdekat kita yang sudah terlanjur menggunakan narkoba untuk wajib lapor ke pihak yang terkait. Yang ketiga, peran serta masyarakat untuk memberikan kontrol sosial dan sanksi sosial terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Wahai para remaja, ingatlah dan marilah kita awasi mereka yang menggunakan narkoba untuk wajib lapor terhadap pihak terkait. Mari kita berantas narkoba di Indonesia. Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Undur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Today is young, tomorrow will be a leader. Hari ini kita siswa, di masa yang akan datang kita adalah pemimpin. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad
wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah membagikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita berkumpul di dalam acara yang berbahagia ini. Selawat bernadakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir penghuni gurun Sahara yang bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, anak dari Abdullah, buah hati dari Aminah. Beliau merelakan sanak saudaranya, keluarganya, bahkan nyawanya sekalipun demi menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penghormatan saya kepada Dewan Juri, penghormatan saya kepada Dewan Guru yang telah berhadir, dan penghormatan saya kepada teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Melihat betapa maraknya minat belajar, minat membaca para siswa menurun, izinkan saya membekupas sedikit paparan saya yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Membaca. Iqra. Iqra, bacalah. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Sangat diherankan mengapa tidak beliau yang tidak bisa membaca, menulis, turun ayat tersebut kepada beliau. Dengan adanya Iqra, kita sanjung sekarang juga, kita lihat manfaatnya bahwa Iqra, bacalah, membaca merupakan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Iqra pada dasarnya itu yaitu menghimpun. Contoh menghimpun suatu bacaan, membaca. Sebelum kita mengucapkan bacaan tersebut, sebelum kita masukkan ke dalam benak kita, kita lihat terlebih dahulu apa yang membaca itu. Lalu kita rangkum menjadi sebuah bacaan yang berbunyi membaca. Sungguh hebat bukan kepala serta otak kita, kepala serta mata kita melihat bacaan dengan begitu cepat. Semakin kita terlatih, semakin cepat proses itu akan terjadi. Namun hadirin wa hadirat dan dimuliakan Allah, sekarang sayang 1000 kali sayang, banyak dari pemuda dan remaja kita yang kurang minatnya dalam membaca. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Karena kurangnya kesadaran diri yang terdapat pada kita. Dan sekarang yang sangat dicemaskan lagi, tingkat survei UNESCO menyatakan Indonesia, negara kita sendiri ini adalah negara yang kurang minat dalam membaca. Sekarang juga yang sangat marak-maraknya di daerah kita sendiri, daerah Aceh. Aceh yang dikenal dengan karakteristik seseorang yaitu kuah berlemak, betuklak. Bagaimana itu akan terjadi? Jika suatu proses tidak terjadi dalam suatu usaha, maka hasilnya tidak mungkin akan baik. Sekarang timbul pertanyaan dari kita bersama. Mengapa negara Indonesia yang kaya akan penduduk, padat akan penduduk, tidak tergolong dalam negara maju? Dan mengapa? Apa saja sebab-sebab yang terjadi? Ini tidak diherankan lagi dan tidak kita ragukan lagi yang terjadi efeknya sekarang ini. Yang saya garis bawahi yang sangat besar, yaitu kurangnya minat membaca. Karena mengapa? Dengan banyaknya membaca, kita akan meluaskan ilmu pengetahuan, mengkreativitaskan suatu bacaan tersebut dalam suatu rangkuman yang kita catat. Mengapa dengan negara yang mayoritasnya sedikit dan negaranya yang kecil termasuk dalam negara maju? Contoh yang saya garis bawahi yaitu Jepang. Mengapa negara Sakura ini termasuk negara yang sangat maju, bahkan melalui pendidikan, teknologi, dan hal lain sebagainya? Ini dikarenakan bagi mereka sangat mengutamakan waktu. Bagi mereka, time is money.
Waktu itu adalah uang. Segitu berharganya waktu sehingga mereka tidak ingin ada waktu yang terluangkan demi apa yang tidak berguna. Dan berbeda dengan negara kita, banyak dari para remaja dan pemuda, faktor-faktor terbesarnya yang pertama sekali, budaya tidur yang sudah mengakar. Ini adalah budaya yang sangat sulit dihilangkan. Banyak dari kalangan kita yang meluangkan waktunya hanya untuk tidur. Mengapa demikian? Karena kurangnya kesadaran diri akan pentingnya masa yang akan datang. Yang kedua, sikap bermalas-malasan. Ini adalah obat yang sangat sulit dicari. Mengapa demikian? Karena sifat malas ini timbul pada individu para peserta. Yang ketiga, tidak sadar akan pentingnya membaca. Bahkan sekarang pemuda dan pemudi banyak menggunakan handphone. Handphone banyak manfaat memang bagi kehidupan kita. Tetapi pemuda sekarang ini menggunakan handphone hanya untuk gadget. Nongkrong di warung kopi, membuat hal yang tidak berguna. Dan solusi yang harus kita pikirkan dari apa yang telah kita rangkum saat ini, kita lihat sekarang ini, yaitu yang pertama sekali, perhatian daripada guru. Guru-guru diharapkan yang pertama sekali dapat menguasai murid-muridnya apa yang dibacakannya. Yang kedua, guru juga memberikan motivasi kepada sang murid tentang apa efek dari baiknya membaca, sedangkan apa efek dari kurangnya minat membaca. Bahkan ada hal lain yang baik-baik dikomunikasikan oleh guru. Hal yang terbesar juga, guru bekerja sama dengan pengelola perpustakaan untuk membuat jadwal kunjungan, bukan hanya untuk membuat tugas, tetapi untuk mengeluarkan imajinasi para siswa dalam berkarya. Jadi sekarang ringkasan yang dapat saya sampaikan, mari para pemuda dan remaja kembangkan intelektual kita bersama. Kita budidayakan tuntunan Allah, kita laksanakan perintah Allah. Harry Waman mengatakan, not every leader is the leader, but a leader must be a reader. Kutu buku sekarang ini bukanlah pemimpin saat akan datang, tetapi pemimpin sekarang adalah harus kutu buku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kepada para pemuda dan remaja sekarang ini untuk berpartisipasi dalam hal pendidikan, baik yang paling saya besar garis bawahi, yaitu minat dari membaca. The every leader to learn, that you read to learn, and you must be steady and read the book. Oke, cukup sekian pidato singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Karena pepatah mengatakan, jika pedang menusuk tubuh akan ada obat untuk sembuh. Tetapi jika perkataan saya melukai hati, hendak kemana obat akan dicari? Walillahi anta maksubi, waridhaka matlubi, a'tini ma'abbataka wa maghfirataka. Akhirul lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah lagi, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan tema pidato yang saya pilih. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah segala zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan tubuh dan membuat si penggunanya itu kecanduan. Ada 3 jenis narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Yang pertama, halusinogen. Jenis narkoba ini akan membuat si penggunanya memiliki daya halusinasi yang sangat tinggi, sehingga penggunanya akan merasa melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Contoh narkobanya adalah ganja dan LSD. Yang kedua, stimulan. Jenis narkoba ini akan membuat si penggunanya bertindak lebih aktif daripada biasanya.
Nah, penggunanya ini biasanya akan terlihat gembira maupun senang. Contoh dari narkobanya adalah ekstasi, sabu-sabu, dan kokain. Dan yang terakhir, depresan. Jenis narkoba ini adalah kebalikan daripada stimulan. Jika stimulan tadi, penggunanya akan lebih bertindak aktif, tapi jika yang depresan, penggunanya akan lebih bersifat pasif. Jadi lebih menimbulkan sifat tenang dan damai. Contoh dari narkobanya adalah putau, pil penenang, alkohol, dan inhalan. Narkoba bersifat adiktif, yang maksudnya adalah narkoba ini menyebabkan kecanduan bagi para penggunanya. Apabila kita telah mencoba satu kali saja untuk menggunakan narkoba, maka kita akan terjerumus sehingga kita merasa untuk mengkonsumsi narkoba itu terus-menerus. Oleh karena itu, narkoba sangat berbahaya bagi kita, apalagi generasi muda. Kita dapat melihat melalui koran ataupun televisi bagaimana si pengedar narkoba ini dengan lihainya membangun gerakan untuk menjual narkoba, sehingga narkoba ini sudah mengedar secara luas dan sangat mudah untuk ditemukan. Ada pula sasaran si pengedar, terutama pelajar. Seperti yang kita ketahui, pelajar ini secara usia maupun psikologisnya masih memiliki tingkat emosional yang masih labil dan pemikiran mereka yang masih belum dewasa, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan yang namanya narkoba. Dan ini menjadi peluang bagi si pengedar untuk mengedarkan narkobanya. Apalagi pelajar merupakan penerus bangsa nih. Apa jadinya pembangunan bangsa ini jika penerusnya telah terkena narkoba? Oleh karena itu, kita harus mencegah sedini mungkin agar tidak ada lagi penyalahguna dan pengedar narkoba di masa yang akan datang. Sebelum mencegah, tentu saja kita harus mengetahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih pelajar itu sangat mudah menerima hasutan untuk narkoba. Nah, faktor yang pertama, kurangnya kasih sayang maupun perhatian daripada orang tua. Faktor yang kedua, karena kurang percaya diri ataupun merasa rendah diri, sehingga dia sulit sekali untuk membedakan yang mana lingkungan baik, yang mana lingkungan yang buruk. Kemudian yang ketiga, kurangnya siraman agama. Hadirin yang dirahmati Allah, agama merupakan wadah dari segala kebaikan hidup. Kita sebagai remaja muslim itu untung banget loh. Gimana nggak untung coba? Ajaran muslim, ajaran Islam yang kita anut, semua memiliki kebaikan hidup yang sangat luar biasa. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Seperti hadis dari Ummu Salamah berikut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskiri wa mufattir. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala yang memabukkan dan yang mufattir, yang membuat lemah. Jelas sudah bahwa narkoba merusak kesehatan tubuh, sehingga dia termasuk ke dalam yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu mufattir. Kita sebagai pelajar bukan hanya menuntut ilmu dunia saja, namun kita harus menuntut ilmu agama, karena agama merupakan pedoman kita. Kita dapat mengikuti pengajian, pergi ke majelis taklim, ataupun mendengar ceramah-ceramah yang ada di manasah ataupun di masjid. Nah, dengan begitu setiap harinya kita akan menerima nasihat-nasihat, sehingga lama-lama akan tumbuh sendiri kesadaran untuk menghindari narkoba. Kemudian faktor yang keempat, rasa ingin mencoba-coba. Biasanya nih pelajar selalu berpikir, alah kalau cuma satu kali ya nggak apa-apa dong, kan cuma tes-tes doang. Nah, ini masalahnya. Dan kita mencoba satu kali, maka kita akan terjerumus ke dalamnya dan sangat sulit untuk keluar. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor tadi, kita harus melakukan pencegahan. Kita dapat melakukan pencegahan dengan cara yang pertama. Jika kita memiliki masalah, meskipun itu masalah keluarga ataupun masalah lainnya, kita jangan menghindar dari masalah tersebut. Karena jika kita menghindar dari masalah tersebut, kita akan menimbulkan masalah yang baru. Kemudian yang kedua, kita harus selektif lagi dalam memilih teman. Karena jika kita memiliki teman yang baik, maka teman itu akan berpengaruh juga kepada kehidupan kita, sehingga kita lebih baik lagi. Tapi jika kita memiliki teman yang buruk, maka akan berpengaruh buruk juga pada kita. Nah, kita juga bisa memiliki teman untuk saling mengingatkan, dan kita berkumpul di tempat-tempat yang baik, seperti di perpustakaan umum tempat kita berada saat ini. Kita bisa lihat nih, banyak sekali buku yang bisa kita baca.
selain kita terhindar dari pergaulan bebas dan narkoba, kita juga bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan kita dengan membaca buku bersama teman-teman kita. Kemudian pencegahan selanjutnya dengan menumbuhkan kesadaran dan ilmu pengetahuan mengenai bahaya dan dampak narkoba. Bisa dengan penyampaian materi, membuat tugas-tugas sekolah atau makalah tentang narkoba, dan mengikuti perlombaan seperti lomba pidato bertemakan narkoba, artikel, maupun membuat poster. Masih ada yang perlu diingat lagi bahwa sekarang sasaran dari pengedar narkoba bukan hanya pelajar SMP maupun SMA saja, namun ternyata sudah masuk ke ruang lingkup anak kecil ataupun anak SD, di mana pengedar narkoba ini membuat dengan sedemikian rupa makanan yang sering dimakan oleh anak-anak kecil seperti permen dan telah dimasuki oleh narkoba, sehingga kita tidak tahu bahwa makanan yang kita makan itu ternyata udah ada narkobanya. Oleh karena itu diharapkan bagi para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak mereka dalam bermain dan dalam memakan makanan yang sering dimakan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama sebagai generasi muda ikut andil dalam mencegah penyalahgunaan dan pengedaran narkoba demi terciptanya Indonesia yang bebas dari narkoba dan demi daerah kita Aceh yang tercinta ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bil khulaqil azimah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, prihatin saya terhadap remaja sekarang, maka pada kesempatan kali ini saya angkat topik pidato yang berjudul Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika. Dewan Hakim yang saya muliakan, hukum penggunaan narkoba dalam pandangan Islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama, tepatnya pada 10 Februari 1976. Ulama Majelis Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan narkoba dan peredarannya hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari oleh dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dewan Hakim, hadirin perjuangan, Allah telah berfirman dalam kalamnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Implisit dari ayat yang saya bacakan tadi adalah Islam membutuhkan remaja yang kuat fisiknya, seimbang finansialnya, mantap imannya. Golongan tersebutlah yang dinantikan Islam untuk membawa benderanya. Dewan Hakim sangat disayangkan karena kenyataannya masih banyak remaja yang terjebak kepada nafsa, terjebak kepada jangkis-jangkis jalanan, kelompok tak bertujuan menggadaikan diri di pinggir-pinggir jalan, melacurkan akidah demi lembaran rupiah. Pada gilirannya hadirin, kumpul kebo menjadi idola, free sex di kalangan pemuda sudah menjamur, mewabah, kronis, kritis, menjadi penyakit akut yang sulit untuk disembuhkan. Data terakhir menyebutkan
penggunaan narkoba di Indonesia 3,8 juta jiwa, 78%-nya adalah golongan pemuda dan remaja. Penyakit AIDS berjumlah 13,136 juta jiwa. Hadirin, bukti sejarah telah menjadi solutif kepada kita bahwa Islam telah melahirkan tokoh-tokoh intelek dan Qurani. Bukankah kita tahu Nizam Al-Muluk, seorang pelopor pendiri universitas modern pertama kali di dunia. Beliau yang mengungkapkan beliau adalah pelopor pendiri universitas pertama kali di dunia yang ditiru sistemnya oleh pihak barat. Islam juga telah melahirkan Al-Khawarizmi, beliau yang menemukan istilah Al-Jabar. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, di akhir syarahan saya, kesimpulannya adalah jauhi narkoba karena narkoba membunuh kadar-kadar generasi bangsa, karena rusaknya bangsa, karena lemahnya generasi muda. Akhirul kalam,